Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Azmia Putri dengan NIM 20021127772. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan hasil survei saya dengan tema efektivitas pembelajaran jarak jauh pengantar manajemen tentang konsep dasar manajemen pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk kuesioner. Kuesioner sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan tingkat efektivitas pemahaman mahasiswa atau mahasiswi tentang mata kuliah pengantar manajemen materi konsep dasar manajemen ini. Kuesioner ini diberikan kepada 41 orang responden yang terdiri atas 10 orang dari universitas luar dengan yang merupakan mahasiswa atau mahasiswi dari jurusan akuntansi serta 31 orang mahasiswa atau mahasiswi Universitas Riau jurusan akuntansi, yang antara lain memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa efektif pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi ini di dalam perkuliahan. Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan serta hasil dari kuesioner yang telah dilakukan sebelumnya. Yang pertama akan dibahas adalah data responden. 41 responden merupakan mahasiswa atau mahasiswi dari jurusan akuntansi. 92,7% adalah perempuan, 7,3% adalah laki-laki. 41 responden berasal dari berbagai daerah, dengan daerah yang paling banyak yaitu Pekanbaru. 41 responden berasal dari berbagai universitas, dengan universitas paling banyak yaitu. Pertanyaan pertama adalah, apakah Anda pernah atau sedang mempelajari mata kuliah pengantar manajemen tentang konsep dasar manajemen? 100% menjawab iya. Apakah Anda dapat memahami dan menguasai materi konsep dasar manajemen yang diberikan dengan sistem pembelajaran daring? 73,2% menjawab lumayan, 24,4% menjawab iya, dan sisanya menjawab tidak. Berapa tingkat persentase pemahaman Anda tentang konsep dasar manajemen ini dengan metode pembelajaran jarak jauh? 73,2% menjawab antara 50% hingga 70%. 22% menjawab di atas 70%, sisanya menjawab di bawah 50%. Pertanyaan keempat, sistem pembelajaran mana yang Anda sukai? 70,7% memilih luring atau pelajaran tatap muka, 29,3% memilih daring atau secara online. Soal 5 yaitu berapa tingkat kepuasan Anda terhadap pembelajaran secara daring? 3 orang responden menjawab 2 yaitu kurang memuaskan, 21 orang responden menjawab 3 yaitu cukup memuaskan, 14 orang responden menjawab 4 yaitu memuaskan, 3 responden menjawab 5 yaitu sangat memuaskan. Pertanyaan ke-6 adalah, apakah Anda selalu memperhatikan ketika dosen tengah menerangkan materi di kelas? 46,3% menjawab kadang-kadang, serta 53,7% menjawab. Pertanyaan ketujuh adalah, seberapa efektif pembelajaran secara daring ini? 1 orang menjawab tidak efektif, 4 orang menjawab kurang efektif, 20 orang menjawab cukup efektif, 12 orang menjawab efektif, 4 orang menjawab sangat efektif. Media apa yang Anda gunakan dalam mengikuti pembelajaran? 73,2% responden menjawab laptop atau komputer, serta 26,8% menggunakan HP. Pertanyaan nomor 9, menurut Anda, media manakah yang paling efektif digunakan dalam penyampaian materi dari dosen? 73,2% menjawab Zoom atau Jmeet, 12,2% menjawab Google Classroom, 14,6% menjawab video pembelajaran atau YouTube. Pertanyaan ke-10, bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap interaksi antara dosen dan mahasiswa atau mahasiswi? 2 orang responden menjawab 2 atau kurang puas, 16 responden menjawab cukup memuaskan, 21 orang responden menjawab memuaskan, 2 orang responden menjawab sangat puas. Pertanyaan nomor 11 memiliki bentuk pertanyaan yang dapat dipilih lebih dari satu. Apa yang Anda lakukan jika kesulitan dalam memahami materi pembelajaran? 78% memilih membaca ulang bahan materi yang telah diberikan, 87,8% memilih mencari jawaban atau referensi dari internet, 12,2% memilih bertanya kepada dosen, 46,3% memilih bertanya kepada teman. Selanjutnya pertanyaan nomor 12. Pertanyaan nomor 12 adalah bentuk pertanyaan yang dapat diisi sendiri oleh responden. Apakah Anda setuju sistem pembelajaran secara daring diperpanjang?
48,8% menjawab tidak, serta 31,7% menjawab iya. Pertanyaan ke-13, kendala apa saja yang Anda hadapi selama daring? 82,9% menjawab jaringan yang tidak stabil, 29,3% menjawab kuota internet atau pulsa yang kurang memadai, 29,3% memilih kondisi yang tidak memadai, 4,9% memilih mati lampu, 2,4% kebisingan area belajar, 2,4% tidak ada, 2,4% listrik yang sering sekali padam. Nomor 14 adalah apakah Anda setuju tentang pembelajaran secara luring atau tatap muka dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan meskipun masih dalam pandemi COVID-19? 31,7% menjawab mungkin, 56,1% menjawab iya, 12,2% menjawab tidak. Yang terakhir adalah beberapa kritik dan saran. Interaksi dosen terhadap siswa lebih ditingkatkan, meminimalisir tugas, serta memperbanyak video materi yang lebih dibutuhkan. Sebaiknya, pembelajaran jarak jauh ini terus dilaksanakan selama masa pandemi COVID-19. Terlebih lagi, sekarang angka kasus COVID-19 di Indonesia meningkat dan terus bertambah setiap harinya. Menurut saya, pembelajaran pada materi ini haruslah dijelaskan secara lebih detail oleh dosen sendiri serta memberikan ilustrasi yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Dan dosen juga memberikan materi tersebut pada Google Classroom serta tugas mandiri untuk mengukur pemahaman mahasiswa. Sarannya, akan sangat baik jika dosen membuka forum diskusi di luar jam pembelajaran, karena sering sekali waktu di dalam kelas tidak cukup, sehingga hanya materi yang telah disampaikan. Kritiknya, dosen harus lebih baik lagi dalam membuat pembelajaran dua arah sehingga kelas tidak monoton. Sekian pembahasan hasil survei yang telah saya lakukan. Sekian dan terima kasih.